Shalom saudara, selamat malam. Shalom. Firman Tuhan mengatakan saudara bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sanggup menyediakan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan lebih dari sekedar sanggup melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Mari malam hari ini bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Ini yang kami percayai malam hari ini Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bersama-sama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Mari saudara, malam hari ini bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, percaya bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan hadir di tempat di mana kau berada saat ini. Oleh sebab itu mari bawa segenap imanmu, bawa segenap seruanmu malam hari di hadapan Tuhan. Sama-sama alami Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Oh,
percaya Tuhan bahwa hidup kami tidak luput dari penyertaan-Mu Tuhan. Kau yang pegang hidup kami dan kami bersyukur, kami sembah Yesus. Engkau yang jamin hidup kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami nyatakan malam ini Tuhan, oh hidup bersama-Mu Tuhan. Kami tidak kuasi, Kaulah Bapa yang baik, Bapa yang pelihara kami, Kau yang menjaga kami, Kau yang tuntun kami. Oh narama yang sande, oh Kau menunjukkan kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan, umat-umat kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Kami nyatakan Engkaulah Raja bagi setiap kami Tuhan. Kau yang berdaulat penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami nyatakan bahwa Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Hingga ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, biarlah segala kekhawatiran, segala ketakutan itu lenyap karena Engkau Tuhan yang berjalan bersama kami sebagai Tuhan dan Raja. Bahkan Engkau menjadi Bapa bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu malam hari ini, hadirat-Mu biar saat ini terus
Yesus ada ya Tuhan menyertai setiap umat-Mu. Hadirat-Mu ada di rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Dalam keluarga-keluarga ya Tuhan Yesus, hadirat-Mu, damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu mengalir saat ini Tuhan. Di rumah-rumah jemaat-Mu, terpujilah nama-Mu dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Hati kami siap diajar Tuhan malam hari ini. Dan nama-Mu terus dimuliakan dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan teman-teman Next Gen semuanya. Selamat bergabung di dalam ibadah Cool Online malam hari ini. Sebentar kita akan mendengar sharing firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau dengar sharing firman-Mu. Biar kiranya Engkau memampukan aku Tuhan, supaya kiranya apa yang Kusampaikan boleh tepat seperti apa yang Engkau mau. Dan biar kiranya Tuhan, Roh Kudus yang boleh mengajar setiap kami, sehingga kiranya kami boleh tertib, kami boleh mendengar, kami boleh meresapinya Tuhan. Dan biar kiranya firman kebenaran-Mu yang dibagikan ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, dan kami boleh menjadi pelaku dari firman tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara semuanya yang ada di rumah, di awal tahun 2019 yang lalu, saya mengikuti acara Rakornas School di Jogja. Ada satu hal yang saya dapatkan, hal menarik di sana. Namun sebelum saya membagikan apa yang menarik itu kepada Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya dahulu kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara masih ingat visi dari pelayanan Cool? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara semua sudah pada lupa. Bagi yang lupa, saya akan mencoba mengingatkan. Visi daripada pelayanan Cool adalah dalam kasih mempersiapkan umat yang layak bagi Kristus dalam kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Biasa di dalam Cool kita sering menyebutnya dengan KTM, yaitu kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Jadi hal yang menarik yang saya dapatkan di dalam acara Rakornas tersebut adalah dikatakan bahwa Cool hari-hari ini sedang masuk dalam tahapan bertumbuh bersama atau tumbuh bersama. Kalau dikatakan Cool sedang masuk dalam tahapan tumbuh bersama, itu artinya setiap Cool yang ada seharusnya sudah memiliki yang namanya kesatuan hati atau unity. Sebab jika kesatuan hati atau keunitian itu tidak ada dalam sebuah Cool, maka sebuah Cool tersebut tidak dapat tumbuh bersama secara maksimal. Mengapa demikian? Karena dalam Cool itu tidak terjadi kesepakatan. Dalam unity pasti terjadi kesepakatan. Dan kesepakatan itu adalah kunci dari doa kita. Sebab ada tertulis di dalam Alkitab. Dalam Matius 18 ayatnya yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, aku ini yang berbicara adalah Tuhan Yesus. Jika ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kesepakatan itu adalah kunci dari setiap doa kita. Bapak Ibu mau Cool Bapak Ibu Saudara bertumbuh maksimal di dalam Tuhan? Miliki keunitian, miliki kesatuan hati, miliki kesepakatan. Berbicara mengenai bertumbuh itu artinya menjadi dewasa. Menjadi dewasa itu adalah suatu pilihan. Seseorang secara pasti akan menjadi tua. Jadi dapat diartikan seseorang yang mungkin berusia lanjut atau berusia tua belum tentu dewasa. Sebab seperti yang saya katakan tadi, kedewasaan itu adalah sebuah pilihan. Setidaknya ada 3 hal yang membedakan seseorang yang sudah dewasa secara rohani maupun yang belum dewasa secara rohani. Hal yang pertama kita bisa lihat dari komitmennya. Seseorang yang dewasa secara rohani pasti mempunyai komitmen yang luar biasa. Dia tidak akan setengah-setengah atau berhenti di dalam pelayanannya ataupun pekerjaannya. Dia akan terus continue. Hal yang kedua, seseorang yang mempunyai kedewasaan rohani adalah mempunyai tanggung jawab. Itu tidak heran mengapa kalau kita sering melihat orang yang dewasa secara rohani mempunyai tanggung jawab yang besar. Pemimpin, atasan, atau bahkan Tuhan akan memberi tanggung jawab yang besar kepada orang yang dewasa secara rohani. Sebab orang tersebut dapat menanggung perkara yang besar dan setia terhadap perkara yang kecil sebelumnya. Yang ketiga, respon. Orang yang dewasa secara rohani pasti punya respon yang benar sesuai dengan firman Tuhan.
Jika dia melihat suatu dosa, maka dia akan menjauhinya. Dia akan lari daripada dosa itu dan tidak main-main atas dosa itu. Menjadi dewasa itu adalah hal yang penting karena Tuhan Yesus segera datang kembali. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput mempelai-mempelainya. Mempelai-mempelai yang seperti apa? Mempelai-mempelai yang mempunyai kedewasaan rohani. Oleh sebab itu kita sebagai jemaat Kul, mari kita dewasa secara rohani. Kita harus berjuang dalam proses supaya kita bertumbuh menjadi dewasa rohani dan kita siap menjadi mempelainya Kristus. Setelah tahapan tumbuh bersama, ada satu tahapan lagi yaitu namanya memenangkan jiwa. Ini berbicara mengenai menyelesaikan amanat agung. Seperti ada tertulis di dalam Matius ayatnya yang ke-9, Matius 28 ayatnya 19 sampai ke 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semua, baik saya maupun Bapak Ibu semua, kita harus menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Supaya apa? Supaya kita dapat menyelesaikan amanat agung tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang ini hidup di era new normal. Suatu era atau masa yang mana kita harus menyesuaikan diri atau kita beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depannya. Ada begitu banyak orang yang merasa khawatir dan takut di masa-masa seperti ini. Seolah-olah mereka atau bahkan itu bisa terjadi kepada kita maupun kepada Bapak Ibu Saudara, kita seolah-olah berjalan sendirian. Kita seolah-olah mengandalkan hanya kekuatan kita sendiri. Apakah itu uang kita, apakah itu kekuasaan, apakah itu segala hal yang kita punya yang kita anggap kita bisa bertahan. Dan kita melupakan Tuhan. Setidaknya ada 3 hal yang mana saya sebutnya dengan 3K saja ya supaya gampang mengingatnya. Yang umumnya menjadi dasar kekhawatiran dan ketakutan kita dan bahkan orang di seluruh dunia saat ini. Hal yang pertama atau K yang pertama itu adalah keuangan. Faktanya uang adalah bukan segala-galanya. Namun segala sesuatu kebutuhan kita pasti memerlukan uang. Umumnya motivasi orang bekerja atau berusaha itu adalah untuk mendapatkan uang. Ada banyak, kita tidak heran kalau kita menjumpai orang, kita bertanya kepada orang, mengapa kamu bekerja? Ya saya harus bekerja. Mengapa kamu berusaha? Ya saya harus berusaha. Untuk apa? Untuk makan. Karena bagi sebagian banyak orang, terutama bukan orang kaya, mereka mencari pekerjaan, mereka berusaha adalah untuk mendapatkan uang, yang mana uang itu dipakai untuk makan. Makan adalah sesuatu hal yang penting dalam hidup manusia. Dan uang itu pun akan dipakai untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Alkitab pun berkata, karena begitu pentingnya uang, sampai dituliskan di dalam Matius 6 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bahkan Tuhan Yesus seolah-olah ingin membandingkan dirinya dengan uang atau mamon. Sebab firman Tuhan ada yang berkata seperti ini. Engkau tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Engkau tidak dapat mengabdi kepada Allah maupun kepada mamon. Jadi pilihan itu ada bagi kita, bagi saya dan saudara. Kita mau fokus kita hanya kepada uang saja atau kita mau fokus kita kepada Tuhan yang mana yang bisa menyediakan segala yang kita perlukan. Kita tahu Bapak Ibu, hari-hari ini begitu banyak perusahaan yang bangkrut. Banyak PHK di mana-mana. Orang tidak mempunyai pekerjaan. Orang yang berusaha omsetnya turun, yang mana juga mereka tidak mendapatkan uang sebanyak seperti biasanya. Mereka harus menggaji karyawan mereka. Mereka harus mengeluarkan biaya-biaya operasional yang besar. Dan bahkan di negara-negara lain sudah terjadi resesi. Indonesia pun bisa jadi akan terjadi resesi. Uang begitu penting bagi kehidupan manusia. Tapi bukan berarti uang itu adalah fokus kita Bapak Ibu. Fokus kita harus tetap kepada Tuhan. Yang kedua, yang menjadi dasar kekhawatiran orang di seluruh dunia saat ini, bahkan mungkin bagi saya dan Bapak Ibu adalah yang kedua, kesehatan. Sebagaimana kita tahu, angka tingkat penularan COVID-19 dan tingkat kematian COVID-19 begitu besar dan begitu tingginya. Bandar Lampung sudah masuk dalam zona merah.
banyak orang yang stres dan takut. Bahkan mungkin ada orang yang meninggal bukan disebabkan oleh COVID-19 itu sendiri, bukan disebabkan oleh karena virus itu sendiri, namun disebabkan oleh ketakutan, kecemasan yang tidak wajar. Orang merasa kesehatannya di masa-masa sekarang seperti ini menjadi sangat riskan. Rumah sakit penuh, tenaga medis sudah sibuk semuanya. Kalau sampai saya sakit, saya harus kemana? Dan belum lagi biaya berobat mahal. Yang ketiga, yaitu adalah bicara tentang keamanan. Seperti kita tahu Bapak Ibu, kalau keadaan seperti ini, masa pandemi ini berkepanjangan, terjadi resesi, orang tidak punya pekerjaan lagi, orang seperti yang saya katakan tadi, orang bekerja, orang berusaha, terutamanya untuk makan. Kalau mereka tidak bisa makan, mungkin mereka akan menjadi seseorang pelaku tindak kejahatan. Maka tindak kejahatan akan meningkat. Terjadi banyak pencurian, perampokan, dan kritis sosial akan banyak terjadi. Oleh sebab itu, rasanya kita tidak mungkin menang terhadap kekhawatiran dan ketakutan atas 3 hal ini. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu menghadapi 3K ini. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya agar kita bisa menang dalam mengatasi ketakutan dan kekhawatiran atas 3K ini? Jawabannya adalah tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada kasih yang semula. Mari kita belajar dan lihat firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 1-7. Perikopnya saya mau bacakan untuk Bapak Ibu. Perikopnya adalah kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah membaca firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 1-7. Itu berbicara mengenai pesan Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos untuk kemudian dicatat, disampaikan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Mereka dikatakan di sana tadi setelah kita membaca firman Tuhan, dikatakan mereka itu bekerja dengan tekun, mereka sabar, menderita dalam penderitaan dan sebagainya. Saya yakin dan percaya jemaat di Efesus itu adalah jemaat-jemaat yang dewasa secara rohani. Mengapa demikian? Kita bisa lihat di dalam Wahyu 2 ayat 2. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayah dan ketekunanmu. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Artinya jemaat di Efesus bisa dikatakan mereka berkomitmen. Seperti yang saya katakan tadi, seseorang yang dewasa secara rohani dapat kita temukan komitmen di dalam hidupnya. Begitu juga dengan jemaat di Efesus. Dikatakan mereka berjeripayah. Mereka tekun, itu bicara tentang komitmen. Kalau mereka tidak komitmen, mana mau mereka tekun, mana mau mereka bersusah-susah. Mereka bisa berhenti di tengah jalan dan meninggalkan itu semua. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Yang kedua, kenapa saya bilang jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang dewasa secara rohani? Kita bisa temukan dalam Wahyu 2 ayat 3. Di sana dikatakan mereka sabar dan mereka menderita oleh karena namaku, nama Tuhan. Orang yang seperti ini bisa dikatakan dia adalah orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia tahu tugasnya. Dia tahu dirinya siapa, yaitu murid Kristus, murid Tuhan. Murid Kristus atau murid Tuhan itu punya tanggung jawab untuk memikul salib. Oleh sebab itu jemaat di Efesus mau sabar dan menderita
oleh karena nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, jemaat di Efesus pasti adalah orang yang dewasa secara rohani. Karena kita bisa lihat dari Wahyu 2 ayat 6. Dikatakan di sana, mereka membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus. Mereka tidak kompromi atas dosa. Mereka mempunyai respon yang benar. Sebagaimana kita tahu, ajaran daripada pengikut Nikolaus itu adalah kurang lebih seperti ini. Bahwa percabulan itu tidak mempengaruhi keselamatan yang Tuhan telah berikan. Itu tidak benar, itu pengajaran sesat. Dan respon daripada jemaat di Efesus ini, mereka menolak keras. Itu membuktikan bahwa mereka dewasa secara rohani. Sekalipun mereka dewasa secara rohani, namun Tuhan tetap mencela mereka. Tuhan berkata, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bertobatlah karena engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang sebelumnya engkau lakukan. Bila tidak, kalau tidak, kaki dian mereka akan diambil dari tempatnya. Itu artinya dikeluarkan dari kerajaan sorga. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saudara semuanya, mengapa Tuhan Yesus mengatakan jemaat di Efesus itu telah meninggalkan kasih-Nya yang semula? Bagi saya, mungkin ada dua hal alasan sehingga jemaat di Efesus itu dikatakan meninggalkan kasih-Nya yang semula. Yang pertama, mungkin mereka masih menyimpan kejengkelan, kemarahan, kebencian dalam diri mereka. Oleh karena mereka terlalu banyak melihat orang-orang yang menyebut dirinya rasul. Oleh karena orang jahat, oleh karena pendusta di zaman mereka. Mereka secara tidak sadar menyimpan kebencian itu di dalam hati mereka. Dan Tuhan lihat itu. Yang kedua, kemungkinannya adalah semua pekerjaan, ketekunan, jerih payah mereka tidak murni untuk semata-mata kemuliaan Tuhan. Mungkin ada kepentingan pribadi di dalam hati mereka. Dan sekali lagi, Tuhan melihat semuanya itu. Kita dapat berlaku baik, orang-orang mungkin dapat melihat kita luar biasa di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita. Tetapi Tuhan melihat hati, Bapak Ibu. Jadi sekalipun kita dewasa secara rohani, namun jika kita meninggalkan kasih kita yang semula, kita akan dicela Tuhan. Dan kaki dian kita akan diambil dari tempatnya. Kembali ke pertanyaan yang telah saya tanyakan tadi. Bagaimana caranya agar kita menang terhadap kekhawatiran dan ketakutan 3K tadi? Jawabannya adalah kembali kepada kasih yang semula. Yang artinya yang pertama, berkomitmen kembali kepada kasih yang semula dalam setiap pekerjaan kita. Orang yang memiliki kasih yang semula mengerti bahwa dia milik Tuhan. Bahwa dia hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. It's all about Jesus. Itulah kasih yang semula. Kita mempunyai keintiman yang luar biasa seolah-olah kita pertama kali ketemu dengan pasangan kita. Ada keintiman yang luar biasa. Orang yang memiliki kasih yang semula tidak memikirkan lagi diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Selalu mengucap syukur senantiasa. Yang penting adalah melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Penting sekali bagi kita, saudara, untuk mengetahui bahwa kita harus mengerjakan segala sesuatu itu fokusnya hanya untuk Tuhan. Kita nggak pusing lagi diberkati atau tidak diberkati. Sebab kita percaya Tuhan itu Allah Jehovah Jireh yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Orang yang memiliki kasih yang semula mengerjakan sesuatu baik dalam pekerjaan sekuler ataupun dalam pelayanannya itu dengan sepenuh hati. Seolah-olah mereka melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dan tidak mengambil keuntungan pribadi. Artinya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24a dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, dari pembacaan firman ini kita tahu Bapak Ibu, kita nggak usah khawatir. Sebab kita tahu kalau kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, fokusnya hanya untuk Tuhan, kita lakukan semuanya itu seolah-olah untuk Tuhan, maka kita akan menerima upah dari Tuhan Yesus. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengatasi, menang ketakutan dan kekhawatiran atas 3K tadi. Masalah keuangan, kesehatan, keamanan tadi. Yaitu yang kedua adalah
Kembali kepada kasih yang semula, yang artinya yang kedua, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Orang yang memiliki kasih yang semula tidak lari dari panggilan Tuhan atas hidupnya. Jangan seperti Yunus. Yunus disuruh ke Niniwe, lari ke Tarsis, akhirnya berakhir 3 hari 3 malam di perut ikan besar. Setiap orang punya panggilannya masing-masing, Bapak Ibu. Orang yang memiliki kasih yang semula mau mencari tahu dan mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Setiap orang mempunyai talenta yang berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Semuanya Tuhan kasih, gak ada kok yang Tuhan gak kasih. Masalahnya kita mau mencari tahu atau tidak. Talenta itu apa sih? Talenta itu bakat. Talenta itu adalah gift. Sesuatu yang tidak kita pelajari namun kita bisa. Apa bedanya sama passion? Mungkin sering kali kita mendengar kata passion. Passion itu apa sih? Passion itu gampangnya atau sederhananya adalah sesuatu yang kita sukai atau kita minati. Nah, yang luar biasanya di dalam passion biasanya itu ada yang namanya talenta. Sesuatu yang kita kuasai atau bakat yang Tuhan berikan. Lalu di dalam passion biasanya ada sesuatu hal yang kita sukai. Lalu kalau kita tahu apa yang kita bisai atau sesuatu bakat itu kita sudah tahu apa dan kita sukai, biasanya cenderung kita akan melakukan lagi. Artinya ada pengulangan. Nah, kalau sesuatu sering diulang, lama-lama jadi mahir. Nah, yang lebih luar biasanya lagi, kalau kita sudah tahu talenta kita apa, bakat kita apa, kita suka, kita ulang-ulang, lama-lama jadi mahir, jadi hebat, kita tahu panggilan kita, itu sama dengan mantap, luar biasa Bapak Ibu. Jadi berkat. Contoh ya, begini. Ada seorang sebut saja namanya Pak Mukidi. Pak Mukidi ini dia tahu, dia menyadari dia punya suara yang bagus, punya talenta yang bagus. Dan dia juga suka nyanyi, sering latihan di kamar mandi. Nah, karena dia tahu dia punya kemampuan suara yang bagus, dia suka menyanyi dan dia juga suka melatihnya atau mengulang-ulang di kamar mandi, maka lama-lama dia menjadi mahir. Orang sering berkata, suara kamu bagus sekali, aku diberkati. Lalu Pak Mukidi ini adalah seorang anak Tuhan yang taat. Dia tahu panggilannya apa, dia udah tahu talentanya, dia tahu dia sukanya apa, yaitu menyanyi. Terus dia suka nyanyi, mempraktekkan nyanyinya, dia suka mengulang-ulang dan akhirnya jadi mahir, jadi bagus suaranya. Orang bilang, wah bagus sekali karena dia anak Tuhan. Dia mengikuti panggilannya. Dia datang ke gereja dan mengikuti pelayanan. Dia mengambil bagian pelayanan di dalam gereja tempat dia beribadah. Ketika dia menyanyi dengan sungguh-sungguh, ketika dia menyembah Tuhan dengan luar biasa, orang yang mendengar itu merasa terberkati sekali. Inilah yang dimaksud dengan orang yang tahu talentanya. Orang tahu apa kesukaannya. Orang tahu dia harus berbuat apa. Yaitu dia akan mengulang dan akhirnya menjadi mahir. Dan yang terpenting dia tahu panggilannya apa. Pasti jadi berkat. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang berkata, ya iya itu Pak Mukidi. Kalau saya mah kayaknya gak tahu bisanya apa, talentanya apa. Bapak Ibu, saya ambil contoh satu lagi ya. Sebut saja namanya Pak Indro. Dia tahu dia punya talenta bisa buat pempek. Dia juga suka buat pempek di rumahnya. Nah, karena dia tahu dia bisa buat pempek, dia suka buat pempek, dia latih terus, dia ulang-ulang terus di rumahnya. Akhirnya lama-lama jadi mahir, pempeknya enak kata orang. Nah, lalu dia menyadari panggilannya, dia menjadi pengusaha pempek. Lalu dengan dia menjadi pengusaha pempek, otomatis dia sudah menjadi berkat. Setidaknya menjadi berkat bagi keluarganya. Dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya karena dia berusaha menjadi pengusaha pempek. Dan karena dia adalah seseorang yang ikut KUL, seseorang anggota KUL yang rajin, dia juga mempromosikan barang dagangannya atau produknya atau pempeknya ini ke dalam toko KUL Rayon 17. Apakah Bapak Ibu juga sudah mendaftarkan produk Bapak Ibu atau jasa Bapak Ibu di toko KUL Rayon 17? Kalau belum, ayo jangan kalah dengan Pak Indro. Pak Indro mendaftarkan produknya pempeknya di toko KUL Rayon 17. Yang mana apabila ada jemaat anggota KUL yang ingin membeli pempeknya dikasih diskon khusus. Luar biasa Bapak Ibu. Semua senang, semua menjadi happy karena dapat diskon khusus. Dan akhirnya Pak Indro pun menjadi berkat bagi
teman-temanku ataupun bagi konsumennya. Tuhan sudah memberi kita talenta, panggilan, hikmat, supaya kita itu dapat berpikir. Jangan mengeluh saja Bapak Ibu. Jangan menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah. Namun sebaiknya kita mencari tahu apa yang menjadi talenta kita. Kita mencari tahu apa yang menjadi passion kita. Supaya dapat kita kembangkan dan kita tahu panggilan kita apa, kita jalani. Kita sudah tahu talenta kita tahu apa yang kita sukai, passion kita. Yang mana kita sering ulang akhirnya jadi mahir. Dan kita tahu panggilan kita kombinasikan. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pasti jadi berkat. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menang dalam mengatasi kekhawatiran dan ketakutan atas 3K tadi. Kembali kepada kasih yang semula. Yang ketiga, respon yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Orang yang memiliki kasih yang semula tidak kompromi terhadap dosa dan membenci dosa. Artinya lari menjauh daripada dosa. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengampuni pendosa. Tuhan Yesus tidak mengampuni dosa. Karena pada akhirnya dosa akan dihakimi. Tapi pendosa kalau dia bertobat, berbalik kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diampuni. Orang yang memiliki kasih semula melepaskan pengampunan dan tidak lagi menyimpan kemarahan, kebencian, kepahitan. Saya tahu Bapak Ibu, untuk mengampuni seseorang, melepaskan pengampunan itu tidak mudah. Bapak Ibu mungkin sudah terlalu sakit, terlalu marah terhadap orang tersebut. Saya juga pernah mengalami. Saya pernah pahit, saya pernah marah terhadap teman-teman, terhadap pemimpin bahkan, terhadap atasan. Tapi apa yang menjadi respon kita? Apakah kita mau tetap simpan dosa kesalahan kita tersebut atau kita melepaskan pengampunan? Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni dosamu. Pilihannya balik lagi kepada saudara dan saya. Apakah kita mau mengampuni atau tidak? Orang yang memiliki kasih yang semula menjaga lidah dan mulutnya. Kita tidak usah ikut-ikut menjelekkan hamba-hamba Tuhan yang seperti terjadi sekarang-sekarang ini. Kita nggak usah menjelek-jelekan pemerintah dan sebagainya. Kita nggak usah gosip, mengeluarkan kata-kata yang negatif dari mulut lidah kita. Sebab firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat 23 berkata seperti ini. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Bukankah sekarang kita hidup dalam masa kesukaran? Oleh sebab itu, mari kita jaga mulut dan lidah kita. Ada satu quotes atau kata bijak yang sangat saya suka. Saya sering membagikan ini kepada teman-teman saya dan banyak orang. Quotesnya berbunyi seperti ini. Change what you are saying and you will change what you are seeing. Arti sederhananya adalah ubah setiap perkataan kita, maka kita juga akan mengubah apa yang akan kita lihat. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang negatif, maka otomatis yang akan kita lihat adalah yang negatif juga. Tapi sebaiknya kalau kita mengucapkan kata-kata yang positif, yang baik, maka yang kita lihat adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Sekali lagi, pilihan itu ada pada kita semua. Apakah kita mau atau tidak? Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Jika kita berkomitmen kembali kepada kasih yang semula, dalam segala pekerjaan kita, baik pekerjaan sekuler maupun pelayanan kita, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan yang terakhir memiliki respon yang benar sesuai firman Tuhan, maka kita akan menang mengatasi kekhawatiran dan ketakutan atas 3K tadi, kesehatan, keuangan, keamanan. Dan Wahyu 2 ayat 7 akan terjadi di dalam hidup kita. Yaitu apa? Kita akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Artinya apa? Kita akan hidup selama-lamanya di dalam damai sukacita Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, hamba-Mu telah selesai Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, setiap firman yang kami dengar ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Ini boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku dari firman kebenaran-Mu ini Tuhan. Dan biar kiranya Roh Kudus sekali lagi yang mengajar kepada setiap kami. Supaya kami boleh menangkap firman ini, kami boleh jadi pelaku dari firman kebenaran ini. Dan ajarkan kami supaya kami tidak takut lagi khawatir lagi oleh karena hal keuangan, keamanan, dan kesehatan. Sebab kami tahu kami tidak menjadi takut oleh karena Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kami. Ada kemenangan, ada kekuatan, ada kelepasan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adapun persembahan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara transfer ke nomor rekening gereja yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua dengan cara e-payment, yaitu kita bisa scan QR code yang sudah tersedia juga di layar Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop, lalu Bapak Ibu datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang pembicara. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, kami mau belajar taat. Kami mau ya Tuhan memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah berhutang. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mengakhiri ibadah full online kita malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita angkat dua belah tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita siap menerima doa berkat. Terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.